semuanya, di hari yang cerah ini di episode pertamanya Tech and Fun kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu narasumber yang memang sudah cukup senior di bidangnya. Nah, ini dia Bu Rahma. Halo, Ya. halo. Silakan Bu Assalamualaikum. Rahma, boleh perkenalkan diri. Oke. Ya. Halo semuanya, assalamualaikum. Kenalin, nama saya Rahma. Nama lengkapnya Rahmawati Juliana Kartono, tapi dipanggil sehari-hari dengan Rahma. Saya kerjanya sekarang di perusahaan pialang, perusahaan yang pialang paling besar, pialang aktif se-Indonesia, PT Rifan Finansindo Berjangka. Saya mulai karir dari September tahun 2006, dan tahun 2008 awal saya baru dapat lisensi izin SK dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Mungkin seperti itu. Jadi Mbak Rin. ya, Ibu itu wakil pialang berjangka di berjangka. PT Rifan Finansindo Berjangka. Betul. Nah, kebetulan Bu Rahma ini udah senior banget ya, jadi WPB Ya, udah lumayan. bergelut lama lah gitu Ya, ya. Berarti sebenarnya sih Bu, lisensi itu datangnya dari Bapepti kan kalau Ya. mau jadi WPB. Ya. Dan memang tugas WPB itu Bu sebenarnya apa sih? Oke. Jadi kalau Singkatnya aja sih Bu. Oke. WPB itu kan wakil pialang berjangka nih. Sebenarnya status saya ini adalah sebagai konsultan sebetulnya. Jadi konsultan itu yang memaintain klien-klien yang menggunakan jasa PT Rifan. Karena kan sebetulnya PT Rifan ini penyedia fasilitas untuk nasabah yang mau trading online, transaksi di lantai bursa, itu memang harus melalui perusahaan perantara seperti pialang Rifan ini. Jadi tugas saya sebagai wakil perusahaan kantor seperti itu untuk membantu ngasih tahu analisa, misalnya bisnis apa yang bagus sekarang, produk apa yang bagus sekarang, gimana cara transaksinya, itu harus ngasih tahu gitu. Detailnya, manajemen risikonya dan segala macam. Intinya lebih ke maintenance dan sebagai konsultan dari Kliennya ya, berarti nasabah ya Bu ya, Ya, kalau di PT betul, kita itu. betul. Jadi tugasnya Bu Rahma itu memaintain nasabah. Nih Betul. kebetulan saya hari ini dijemput sama beliau ini untuk jalan-jalan dan ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya sebenarnya ya. Kita ngobrol santai biar nggak terlalu berat, walaupun bahasannya juga emang agak berat sih Bu ya di tengah pandemi kayak gini. Berat tapi menghasilkan duit, Nah, kenapa betul. enggak? Iya, nggak masalah. Nah, terus selanjutnya itu Bu, saya mau tanya nih, mobil Bu Rahma itu sebenarnya dari tahun berapa sih Bu punya mobil? Saya baru tahun kemarin. Tahun kemarin pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Ya, pertengahan tahun ya. Semuanya sih dapat dari kerja lah. Iya. Hasil kerja. Dari hasil kerja dan ini hasilnya gitu Bu. Asetnya selain rumah pasti udah ada ya Bu ya? Alhamdulillah. Rumah udah ada dan ini mobil rasnya juga ras terbaru ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, terus Bu, achievement buat kedepannya apa sih Bu yang pengen dicapai? Sebenarnya sih kalau untuk saya perempuan nih, tapi kalau saya ini tipikal perempuan yang nggak terlalu suka nyalon-nyalon, manicure, pedicure gitu. Saya nggak terlalu suka itu. Tapi yang saya suka itu adalah traveling dan belanja. Oke. Itu yang saya suka. Iya. Nah, kalau untuk saya pengen traveling lagi, ada beberapa tempat yang saya belum kunjungin dan pengen banget. Di mana tuh Bu? Satu sih pengen lihat aurora. Oh iya, berarti Iceland belum tuh. Iceland ya. Betul. Ya, Nah, terus Amerika sih sebenarnya pengen ke sana karena belanja barang-barang branded di sana banyak juga gitu. Iya, Tapi iya. ngelihat sekarang kayaknya situasi pandemi ini nggak mungkin. Itu harus di stop dulu tuh traveling gitu. Iya, Kalau untuk achievement sih, saya sekarang udah punya anak buntut 2 nih. Oh iya. Anak saya cowok dua-duanya. Yang satu usianya 5 tahun, satu usianya 6 tahun. Oh iya. Nah, berarti lagi di rumah aja ya Bu? Di rumah aja. Belajar juga di rumah aja. Nah, saya sih alhamdulillah sudah punya aset rumah baru 1, mobil juga baru 1. Tapi saya lagi kepengen sekarang tuh ngerasa bahwa apa ya, ada beberapa sih. 1, saya pengen rumah kedua karena saya punya anak cowok 2. Mobil juga kalau bisa punya 2. Iya. Itu juga jadi rumah, mobil, sama pengen ada kayak private villa. Oh, punya private villa gitu ya Bu ya? Itu pengen banget tuh. Karena quality time sih yang saya jaga kemarin sama keluarga. Karena yang namanya pekerjaan kita ini namanya konsultan harus siap, harus ready untuk nasabah kan. Every time. Ya, jadi quality time itu sangat penting lah untuk keluarga.
Berarti sejauh ini pengennya punya rumah dan private villa. Ya, Terus yang kedua itu pengen jalan-jalan ya Bu. jalan-jalan. Berarti kita semua harus berdoa semoga Iya. pandemi ini cepat selesai ya Bu ya. Selesai, Semoga. benar. Nah nyambung tentang pandemi, Hmm. ini ada apa ya? Bukan hal sih, maksudnya yang pengen dibahas sama Bu Rahma itu salah satunya itu tentang bisnis apa sih yang cocok di tengah pandemi ini. Oke. Iya, mungkin tapi kita nggak bahas di sini ya Bu ya. Rencana mau Mendingan sambil nyantai kali ya. Oke. Ngopi-ngopi Iya, gitu ya. sambil ngopi berarti ya Bu ya. Ya, jadi tetap pantengin terus, kita mau cari dulu tempat ngopi yang enak supaya kita bisa ngobrolnya lebih santai. Oke, see you. Dah. Nah, setelah tadi kita chit-chat sedikit sama Bu Rahma di mobil, nah sekarang kita lanjut nih ngobrol sambil ngopi-ngopi. Nah, sebenarnya sih Bu ada beberapa yang pengen dibahas kan karena tadi kita bisnis di tengah pandemi. Nah, kebetulan kan nggak kerasa ya Bu 10 bulan Ya, kita ya, ada ya. di masa pandemi ini Hampir gitu. setahun ya. Nah, hampir setahun. Iya, iya. Malahan kita jadi kayak udah cukup terbiasa ya Bu dengan new normal ini. Nah, tapi kan Bu di tengah new normal ini justru makin kelihatan kalau yang namanya bisnis-bisnis konvensional itu malah pada lesu ya Bu ya. Terutama kan pengaruhnya dari perekonomian, terus katanya ada sekarang resesi juga Indonesia. Nah, dilihat tuh ada beberapa kayak gerai-gerai yang besar yang tutup gitu Bu. Nah, yang pertama itu ada Zara. Ya. Yang katanya di seluruh dunia tuh ada Ya. 1.200 yang Ya. bakalan ditutup. Nah, kemudian juga ada McD. McD juga ada beberapa gerainya yang ditutup. Terus KFC, ada lagi Pizza Hut ya yang udah mulai kelihatan gitu Bu. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan yang memang dari menengah ke bawah mungkin ya Bu pasti kena lah dampak pandemi ini. Ya. Nah, tanggapan Ibu sendiri untuk bisnis konvensional yang berjalan sekarang itu gimana sih Bu gitu? Sebetulnya sih kalau ngelihat yang tadi itu kan sebenarnya justru tempat-tempat yang harusnya tuh jadi konsumtif masyarakat untuk beli sesuatu. Baik itu sebetulnya kebutuhan diri untuk kayak baju gitu. Sama memang makan gitu. Iya. Nah, mungkin orang-orang sekarang berpikir ya untuk baju sendiri ya aku beli baju buat apa? Iya betul Bu. Isolasi. Iya. Aku makan sekarang juga mungkin online sudah bertebaran nih daripada ketemu orang harus ke tempat itu sudah seperti itu. Makanya bisa jadi sekarang bisnis-bisnis seperti tadi memang mungkin sampai akhir tahun pun ya kita nggak tahu apakah akan bertahan atau enggak. Karena itu udah dibilang kayak tadi Rini bilang bahwa Zara, McD itu kan semuanya bukan satu toko atau yang kecil ya, itu udah satu branding yang besar gitu, yang ibaratnya seluruh dunia udah ada gitu. Jadi ya mungkin nggak akan baik dalam waktu dekat ini sih sepertinya. Akan masih yang karena memang orang ya sudah seperti ini, sudah biasa seperti ini, mungkin kedepannya juga ya tetap akan seperti itu. Dan gitu. Orang-orang udah mulai beralih ke digital ya Bu, maksudnya kayak mau pesan makan, mau pesan baju gitu, semua udah beralih ke digital ya Bu, karena dirasa kalau datang ke toko aman nggak sih gitu. Itu dari segi konsumennya nih. Sebenarnya dari segi perusahaan juga kenapa sih dia memutuskan untuk menutup gerai-gerainya dia? Satu, tingkat pendapatan untuk dia sendiri nggak ada, tapi pengeluaran dia harus tetap jalan. Ada nggak ada omset harian yang namanya gaji kan itu harus dikeluarin gitu. Nah itu sih sebenarnya yang bikin mungkin orang memutuskan bahwa atau pengusaha memutuskan oke deh gue tutup gitu. Kayak gitu. Terus Bu hari ini inget sih dulu tuh 10 bulan yang lalu kalau nggak salah itu pandemi pertama itu kalau nggak salah posisi Bu Rahma itu lagi di Eropa. Dan kebetulan waktu itu kalau nggak salah itu tuh ada pengumuman tiba-tiba Eropa tuh di lockdown karena ada yang kena COVID, kasus baru. Baru. Nah itu tuh gimana sih Bu, bisa cerita sedikit nggak tentang kasus pertama di sana? Jadi saya juga sih awalnya pada saat memutuskan untuk pergi ke sana sebenarnya untuk dunia sendiri sih sudah mulai
itu tuh ada Iya, sebetulnya. udah ada ya Bu. Jadi pada saat kita memutuskan untuk pergi ke sana tuh sebenarnya itu sudah terjadi kasus, tapi belum masuk Eropa Iya, seingat belum saya. ya, masih di China kan Masih Bu? betul, Ya. masih aman. Nah, awalnya saya pertama kali ke negara Eropa sendiri itu tuh masuk memang dari Italia. Oh, dari Italia. Sedangkan di Eropa itu memang kasus pertama masuk untuk virus corona itu di Italia waktu itu. Nah, saya ke Italia itu waktu itu memang saya ingat banget. Saya ke Venice itu dia lagi ada kayak apa ya, festival topeng. Oh, Dan memang ya. orang ngumpul di sana Di situ. gitu. Iya, Gitu. iya, banyak orang. Nah itu sempat saya ke sana itu cuman kalau saya nggak salah sih sekitar 1 hari saya cuman di sana 2 malam. 2 hari 1 malam. Oh iya, 2 hari. Nah abis dari situ saya ke tempat lain Belanda dan lain sebagainya, ke Swiss juga sempat. Nah terus pas endingnya kita mau balik banget nih. Jadi kita keluar dari Eropa itu dari Prancis waktu itu. Nah pas kita udah di bandara mau OTW memang balik ke Jakarta, itu baru ada berita bahwa Italia itu kasus pertama mulai ada. Oh iya, jadi pertama di situ ya. Sudah balik. Udah balik untungnya. Udah di bandara gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Iya. Memang timingnya saat itu tepat banget gitu. Iya. Kita udah nikmatin Eropa dan itu memang gak jauh dari situ memang Eropa ternyata kan udah langsung kan ya banyak banget itunya korbannya. Gitu. Jadi itulah pengalaman Bu Rahma di Eropa itu benar-benar memang 10 bulan yang lalu saat pandemi ada di China itu. Nah pas di bandara ternyata ya Bu ya itu ternyata kasus COVID pertama di Italia ada. Nah sampai ternyata saat inilah terjadi masih pandemi ini masih terjadi sampai sekarang. Nah tadi nyambung lagi ke bisnis konvensional ya Bu ya, ternyata memang orang-orang sekarang beralihnya itu ke bisnis-bisnis yang memang digital. Nggak banyak ketemu orang karena jadi memang yang nggak banyak ketemu orang. Gitu. Selanjutnya Bu ada yang mau ditanya lagi nih, karena bisnis udah mulai pada lesu, tadi gerai-gerai sebagian udah pada ditutup. Yang akhirnya itu membuat ada yang namanya PHK kan Bu, pasti pengurangan karyawan lah atau apa gitu karena otomatis itu ya. Iya, beberapa gerai ditutup. Nah, sebenarnya Bu gini ya, orang sekarang tuh kadang-kadang gini punya duit lebih, tapi karena masanya lagi kayak gini, mereka tuh cukup bingung si uang ini tuh mau dipakai bisnis apa gitu. Karena kan sementara kalau kita sewa tempat terus bayar karyawan itu kan rasanya tuh nggak memungkinkan gitu Bu, nantinya malah overhead cost, jadinya malah banyak pengeluaran banget gitu. Nah udah ketakutan duluan sebenarnya. Iya betul. Jadi sebenarnya bisnis apa sih Bu yang dirasa cocok menurut Ibu di masa pandemi sekarang ini? Kita ulas sedikit nih ya peraturan pemerintah yang memang kita pernah alami yaitu PSBB. Jakarta sekarang masih PSBB, Bandung sih alhamdulillahnya udah enggak gitu. Nah pada saat PSBB sendiri kita kan pasti harus lihat dong di situasi pandemi kayak gini tuh apa nih bisnis yang memang nggak usah jauh-jauh deh, lihat aja contekan dari pemerintah sendiri yang memang boleh dibuka adalah satu itu bidang finansial, perbankan itu harus buka, pasar modal itu juga dibuka. Nah pasar modal itu kan ada 2 tuh, ada sekuritas, ada pialang. Oke. Nah selanjutnya pasti yang berhubungan dengan kesehatan, entah itu rumah sakit, farmasi dan lain sebagainya gitu. Berarti kan sebetulnya beberapa hal yang memang mungkin bisa dibuka ya kita ngikut alur pemerintah aja gitu. Makanan sih sebenarnya kebutuhan sehari-hari, tapi kan ibaratnya dengan tadi Rini bilang bahwa yang branding besar aja tuh bisa bangkrut gitu loh. Kecuali orang mau ngambil risiko ya udah deh gue coba makanan. Tapi kan hancur atau tidaknya ya tergantung kekuatan modal sebetulnya. Betul. Karena makanan itu ada tempo waktu yang ketika nggak bisa dijual itu ada batas busuknya gitu. Nah sekarang yang saya sebenarnya menyarankan itu kalau perbankan mungkin ya memang itu sudah ada dari dulu gitu. Sekarang bisnis apa sih yang memang bisa menguntungkan? Karena ketika kita simpan uang tabungan di bank gitu, mungkin kena inflasi aja udah nggak kerasa. Gitu. Nah sekarang kita buka apotek aja modalnya harus berapa? Gitu. Belum kan yang tadi dibilang bahwa jangan sampai ibaratnya pembiayaan itu harus banyak keluar tapi omsetnya nggak ada gitu. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Berarti kan sekarang gimana caranya kita bangun bisnis
yang bisnis itu bisa dilakukan di rumah Iya, betul Bu. tanpa harus ada pegawai, Iya, betul. tanpa kita harus mikirin pegawai ini nanti masuk apa enggak, kerjanya bagus apa enggak. Nah, yang saya recommended adalah bursa. Bursa. Berarti bursa itu trading online. Trading online, Oke. betul. Trading online. Kenapa Bu harus trading Oke. online? Banyak banget sebenarnya. Kalau saya nih lebih suka bilang bahwa trading online itu adalah satu bisnis yang bisnis suka-suka. Oke. Kenapa dibilang bisnis suka-suka? Yang namanya trading online itu ketika kita transaksi menggunakan jasa satu perusahaan untuk transaksi di bursa, itu nasabah baru bayar atau Iya. klien kita baru Baru bayar. gitu. Iya. Tapi ketika tidak ada transaksi di trading online itu nggak ada pengeluaran. Oh iya. Makanya iya. kenapa dibilang bisnis suka-suka? Ya Iya. ketika kita lagi nggak ada mood, kita lagi nggak ada feel untuk trading online gitu, nggak usah gitu. Oh iya. Toh nggak ada yang harus Iya. dikeluarkan. Dan nggak ada yang memaksa juga kita Tidak ada yang harus. memaksa, ya, betul, harus gitu. terus trading. Nah, sedangkan ketika kita memang mau trading ya sudah, aku mau trading ya bayar gitu. Nah, Iya. itu sih kalau menurut saya. Mm-mm. Itu yang pertama. Kenapa dibilang kalau saya lebih seneng tuh khususnya untuk anak-anak muda sih sebenarnya. Karena kan gini loh, anak muda ini yang saya lihat mereka punya prinsip ya sebenarnya kita juga Iya. sih ya gitu. Kerja sedikit tapi hasil banyak. Banyak. Iya. Nah, sekarang kan sebenarnya dengan dimudahkan sama teknologi, Iya. ya pemikirannya sih gini. Kalau memang bisa gampang, ngapain harus susah? Susah. Iya. Gitu. Itu sih sebenarnya sekarang pemikiran itu. Nah, kenapa dibilang bahwa bisnis online trading itu gampang? Satu, fasilitas yang tadi gaji aja udah nggak ada. Iya. Mau kita trading kapanpun tidak ada unsur paksaan. Betul. Tidak harus yang kita pikirin toko saya harus buka Iya. karena barang saya harus dijual ke Jual orang. itu. Untuk apa? Karena saya harus ada biaya listrik, biaya mungkin yang tidak punya tempat sewa, Iya. biaya gaji pegawai itu harus saya bayar. Nah, ini tuh enggak Iya. gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau trading di online itu tidak saling menjatuhkan harga. Betul. Nah, Jadi nggak ada istilahnya saingan-saingan gitu ya Bu. itu Iya. karena kan gini loh, kalau kita tadi saya bilang buka kuliner. Buka kuliner itu mungkin kalau untuk pebisnis besar pasti ada promo awal Iya. gitu. Branding kan ya Bu. Nah, masalahnya kita kuat gak untuk bikin Iya, itu? brandingnya. Sedangkan mungkin modal kita juga yang dibuka saat itu dipaksakan. Iya. Karena nih daripada uang gue apa namanya ya? Nggak muter, Nah, iya. itu jadi ada unsur paksaan gitu. Nah, sedangkan di kita kan enggak. Kita mau trading ya bayar sesuai dengan harga. Nggak usah mikirin kalau harga yang saya keluarin ini, yang saya beli ini lebih murah dibanding toko sebelah, modal gua kuat gak ya Kuat, gitu. iya. Terus kalau lebih tinggi kira-kira barang saya bisa nggak Bisa dijual. nggak? Nah, Iya, itu iya, di iya. seperti itu Iya, sih iya, sebetulnya. Iya. Jadi sebenarnya dipilih bisnis trading itu karena memang cost-nya kecil ya Bu. Iya. Dan memang semuanya itu suka-suka kita Nah. gitu. Jadi memang kita mau sambil di rumah dan safety ya Bu yang utama. Betul, itu Karena sih. kita diam di rumah. Nah, itu. Jadi nggak banyak komunikasi, nggak Iya. banyak ketemu orang gitu. Terus kan juga kalau misalnya sudah ibaratnya keluar dari rumah kan pasti dong harus dandan ria. Kalau Iya, ini kan iya, ibaratnya betul, ya Bu. dengan gaya kita apa Iya, adanya iya, juga kita betul, Bu. bisa ngasilin Iya. kok, bisa bisnis kok. Iya. Kayak Jadi gitu. istilahnya mau itu ibu rumah tangga mau siapapun dia nah. bisa trading ya Bu. Betul. Walaupun misalkan anak ada sekolah online, tapi bisa kan kita bisa siangnya. sambil ya. Nah, Karena waktunya nggak terbatas tidak ya Bu terbatas. kalau misalkan Hampir trading. 24 jam bisnis online itu hampir 24 jam. Iya. Hmm. Aku minum dulu. Oke. Nah Bu, jadi beberapa kemudahan dari trading online tadi udah cukup dijelaskan sama Bu Rahma ya. Kenapa kita perlu trading online di Ya. masa pandemi kayak gini? Karena tadi pilihannya itu bisa dilakukan di mana aja, Betul. terutama di rumah karena sekarang Ya. lagi masa pandemi. Ya, justru Terus, menghindari virus iya, corona itu. Menghindari virus corona, kita bisa diam di rumah tapi tetap produktif buat dapat Ya, uang ngasilin gitu ya, uang. menghasilkan. Nah, terus sama tadi kita bisnisnya sebenarnya suka-suka. Nah, Jadi betul. suka-suka kita. Ya. Karena apa? Tadi itu kita bayar ketika kita memang bisnis. Nah, kalau Nggak ada misalkan bisnis nggak nggak bayar Nah, gitu kan, bedanya itu. Karena kalau misalkan bisnis konvensional itu Nah. berarti kita harus tetap yang namanya kayak sewa tempat. Ya, Itu kan rutin, harus tetap rutin. dibayar Nah, ya itu Bu. continue, betul. Kalau ini kita nggak ada overhead cost
kelebihan bayar atau apa gitu, Iya. karena memang udah ada di situ. Nah Iya. Bu, sekarang maksudnya kan trading online ya Bu, tapi maksudnya ketika misalkan stigma tentang masyarakat tentang trading online itu sendiri kan sebenarnya masih kurang ya Bu ya. Iya, betul. Apa sih Bu maksudnya gimana supaya stigma masyarakat itu bisa berubah gitu, karena kan selama ini yang dipikir itu kayak misalkan kalau beli itu harus ada barangnya gitu. Iya. Itu menurut Ibu gimana sih? Oke. Kalau untuk rules ini berarti yang harus sebenarnya kita buka ke masyarakat, berarti tempat untuk usaha ini aman atau tidaknya. Iya, betul. Sebenarnya ini mungkin yang saya sampaikan lebih ke tips and trick sih sebenarnya. Gimana caranya saya mau menjalankan trading online perusahaan yang ibaratnya supaya bikin kita tenang untuk bisnis itu harus seperti apa. Nah pertama kalau untuk bisnis pialang kita harus cek, sekarang kan serba gampang ya Mbak Rin, jadi bisa cek itu via browsing langsung di internet ya Bu. Betul. Jadi kita cek bisa langsung ke websitenya Bapokti, bapokti.go.id. Nah kalian bisa cari di sana, kita bisa cari di sana bahwa perusahaan pialang yang saya akan masuk untuk investasi ini dia tercatat gak di sana? Oh iya. Itu ada izinnya nggak dari Bapokti itu? Karena Bapokti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Itu dibentuk oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi itu tips pertama. Cek dulu bahwa memang perusahaan itu sudah dapat izin dari Bapokti. Nah, yang kedua kan pasti perusahaan pialang itu banyak nih di Indonesia dengan berbagai nama, dengan berbagai macam bendera lah gitu. Benderanya masing-masing. Untuk kita tahu bahwa kita benar nggak sih masuk ke perusahaan yang memang itu paling besar lah, ibaratnya kan kita pengennya pasti kita masuk ke satu bisnis yang mungkin sudah ada nama. Nah, betul Bu. Kita tinggal cek, kita tinggal searching 10 besar lah ya, saya rasa cukup lah. Kita tinggal cek misalnya 10 pialang teraktif di Indonesia nih, kita bisa buka. Nah, kita bisa pilih di sana. Pertama cek dulu perusahaannya dapat izin atau tidak, terus kita cek perusahaan yang kita mau masukin itu urutannya keberapa. Kalau memang urutannya nomor 1 ya pastilah masuk ke sana. Kenapa ragu gitu loh. Nah itu seperti itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, nah ketika stigma masyarakat itu bahwa pasti sih biasanya itu orang mungkin lebih berpikirnya ke investasi itu satu, pemikiran orang itu takut ditipu. Biasanya itu sebenarnya karena kenapa? Sedangkan barang konvensional kita lihat karena ada barang yang bisa kita lihat. Nah, biasanya stigma yang ada di masyarakat itu satu, takut ditipu. Dua, sebenarnya memang harusnya sih kalau pebisnis tidak memikirkan untuk aku takut rugi gitu loh. Namanya juga bisnis dong gitu loh. Nah pertama nih untuk stigma dulu bahwa aku takut ditipu. Nah itu tadi tips pertama sebenarnya berhubungan dengan itu karena itu masalah legalitas gitu. Nah terus cara menghilangkan stigma itu sebenarnya sih nyambung yang tadi saya omongin pertama. Kalau memang bisnis itu bisa gampang, kenapa harus cari yang susah? Betul. Karena gini loh, memulai satu bisnis kan dengan konsep anak-anak sekarang mau modal sedikit, kerja sedikit, capeknya sedikit, hasilnya bisa banyak. Nah, berarti kan pemikiran kita gimana caranya kita mikir cuma sedikit gitu. Nggak yang mikir tadi pengeluaran lah, nggak yang mikir tadi kalau ada barang kan berarti kita harus tahu dong harga barang di toko sebelah dengan barang yang kita mau jual berapa nih. Tidak saling menjatuhkan harga gitu. Stigma itu yang harus kita timbulkan keinginan ke para nasabah ini. Mungkin kalau capek zaman dulu. Zaman sekarang semua sudah serba canggih. Karena sudah disediakan teknologi. Difasilitasi, betul sudah ada. Nah, betul. Sekarang kenapa kalau memang sudah difasilitasi dengan gampang, kenapa harus tetap milih yang susah? Toh sekarang orang sudah berpikiran kok, apalagi terutama di era pandemi ini, orang malas keluar karena takut. Online lah, pesan makanan aja online. Bandung terkenal dengan kuliner, salah satunya seblak. Seblak aja makanan yang mungkin itu makanan biasa gitu, itu aja udah bisa online. Jadi online. Udah mulai ke sana gitu. Arahnya Bu. Jadi gampangnya itu loh. Kalau bisa gampang, kenapa pilih yang susah? Gitu sih sebenarnya. Karena kan yang namanya bisnis konvensional atau enggak kita mau bisnis tapi yang ada barangnya, investasi yang ada barangnya. Nah, itu tuh kita harus cari-cari dulu kan.
yang pas harganya Iya. itu di mana gitu ya Bu ya. Ibaratnya untuk dijual lagi gue dapat profit berapa. Nah, itu kan harus itu. mikir juga Ya, kan. harus mikir. Nah, jadi ketika kita ada yang gampang dengan cara yang gampang disediain fasilitasnya teknologi Iya. gitu. Nah, jadi itulah kenapa kita bisa beralih di pandemi ini dari bisnis konvensional kita beralih ke bisnis online. Salah satunya yaitu trading online. Iya, Karena kalau misalkan tadi itu ya Bu ya, makanan pun biasanya kayak kita beli di GoFood itu pasti yang udah terkenal. ya, Karena ya. cara buat nge-branding makanan itu juga kita butuh proses lama ya Bu. Nah, itu betul. Nah, kalau misalkan lagi pandemi kayak gini, kita butuhnya uangnya yang cepat cair, ya. dan misalkan cepat laku gitu ya Bu. Benar. Nah, jadi salah satunya itu trading online karena every time ya Bu ya sebenarnya ya trading online itu. Ya. Nah, jadi tadi yang disimpulkan dari Bu Rahma itu ya kenapa milih trading online ya karena itu bisnisnya suka-suka dan maksudnya gampang, mudah dimanapun Ya, juga itu sih, bisa ya. gitu ya Bu ya. Nah, kalau gampang kenapa harus susah? Nah, sebenarnya itu sih iya. itu yang harus hilangkan stigma itu. Pasti kan orang kalau ditanyain lo mau gampang mau susah, Iya. pasti jawabannya ya gampang. Pengen gampang. Cara gampang kayak gimana? Iya. Salah satunya adalah trading Trading online. online. Nah, gitu. Nah, tadi juga udah dikasih tips dan trik ya tentang stigma masyarakat yang memang harus berubah. Nah, salah itu. satunya kita sebelum memang melakukan trading online ini, kita perlu cari dulu, research dulu apakah si perusahaan yang kita masukin itu adalah perusahaan yang memang terdaftar di Bapepti, izinnya ada ya Bu. Dan memang lihat aja kita misalkan 10 besarnya itu yang mana gitu. Nah, tinggal dipilih di situ ya Bu ya. Nah, supaya tenang kitanya sih sebenarnya. Iya, betul. Jadi berarti sekarang tuh sebenarnya PR-nya juga pinter-pinterlah cari maksudnya perusahaan-perusahaan yang memang memberikan jasa itu seperti pialang fasilitas yang bisa memfasilitasi bisnis kita itu. sama dengan baik. Nah, sebenarnya PR-nya cuma itu aja sih, dan itu pun bisa dicari online. Jadi kita nggak perlu keliling-keliling kemana-mana gitu ya Bu. Betul. Gitu. Jadi bisnis online sekarang ini, trading online di masa pandemi itu emang paling cocok ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin itu saja yang bisa ngobrol-ngobrol kita sama wakil pialang berjangka kita nih yang udah senior, Ibu Rahma. Sekali lagi Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Karena udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol. Tapi nanti kita pasti ajak-ajak ngobrol lagi Bu. Iya. Ada pesan nggak Bu, pesan terakhir di tengah pandemi ini sih? Saya sih berharap untuk yang ibaratnya masih kebingungan dengan aku harus ngapain nih, karena kan kita memang harus beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Daripada kita ngeluh kapan ini berakhir, perut kita kan tetap harus dikasih makan. Daripada terus merenung diri, ini kenapa begini, kok ada begini ya, kok ada begitu ya, harus cari apa yang harus kita lakukan sekarang gitu. Karena yang jago sekarang bertahan itu bukan yang pinter, tapi yang jago beradaptasi dengan kondisi penyakit ada sekarang. Jadi pinter-pinterlah untuk survive kembali, move on lah ibaratnya, kayak gitu sih. Oh iya, jadi kita harus tetap yang namanya bertahan ya Bu ya, fight di tengah pandemi ini, di tengah new normal ini. Dan semuanya, pesan untuk semuanya tetap jaga-jaga kesehatan. Semuanya semoga obrolan kita kali ini ya Bu bermanfaat buat semuanya. Oke. Gitu. Terima kasih. Sama-sama.